Padang itu salah satu sarana untuk mempererat keakraban antar jemaat sih. Jadi dari kebaktian Padang nanti jemaat bisa lebih saling mengenal, dari komisi dewasa lebih mengenal dengan komisi anak, dengan remaja, juga dari KU 1, 2, dan 3. Jadi memang untuk makin akrab dari sesama jemaat sih. Tujuannya itu sih emang kita berupaya jemaat itu mengalami satu persekutuan ya, setelah lama mengalami dampak daripada COVID pandemi itu kan ya, tidak bertemu, tidak berelasi, tidak berkomunikasi. Ya kita berharap dalam persekutuan Padang ini mereka bisa bertemu bersama, ya mereka boleh saling menghangatkan dalam relasi mereka, dan kita berharap ya di dalam aktivitas ini spiritualitas mereka juga akan terbangun dalam kebersamaan itu, seperti itu. Yang terakhir 2014 ya. Jadi udah 9 tahun nih sampai sekarang. Menariknya memorinya banyak sih. Jadi yang di Gunung Mas itu malah sempat hujan malahan waktu trekkingnya. Jadi wah, semua peserta pasti inget deh itu, kita semua basah. Kalau yang di Gunung Pancar lebih nggak terlalu panas sih kalau yang Gunung Pancar karena banyak pohon-pohonnya. Tapi memang suasananya jadi lebih akrab sih setelah acara. Kita jadi lebih mengenal dari yang KU2 itu siapa namanya, dari yang KU2 juga lebih mengenal yang dewasa, yang remaja gitu. Mungkin nggak langsung kita kenal, tapi nanti setelah sekian bulan, sekian tahun itu, oh kita jadi ingat, oh iya ya pernah ketemu di acara Persekutuan Padang gitu. Nah, untuk tahun 2023 ini kita mau mengadakan Persekutuan Padangnya di Teras Wangun. Itu naik dari Sentul itu naik sekitar 6 kilo. Jadi suasananya sejuk, view-nya juga bagus dari puncak bukit, dan nanti selama acara kita ada trekking juga untuk bisa melihat alam di sekitar Sentul. Mungkin yaitu tantangan yang kita hadapi pada saat COVID kemarin itu mungkin membuat ya sebagian orang akan mengalami suatu kondisi kesendirian mungkin ya, itu yang merasa dibiarkan, tidak dipedulikan. Mungkin hal-hal seperti perasaan-perasaan itu mungkin saja bisa terjadi. Tetapi melalui kegiatan kita ini kita berharap gitu bahwa di dalam kebersamaan itu membangun kembali bahwa kasih di antara kita itu masih ada, seperti itu. Rasa kepedulian, rasa kasih, dan itu bisa dinyatakan dalam kebersamaan dalam Persekutuan Padang itu, seperti itu. Pendaftarannya itu di setiap KU dan komisi itu kita ada PIC-nya, seperti itu. Itu bisa daftar ke PIC-nya masing-masing, seperti itu, dengan biaya 100.000, dan mereka akan mendapatkan gratis baju seragam untuk Persekutuan Padang itu, dan snack, makan siang, dan banyak hal-hal. Dan ya itu murah sekali ya, karena gereja kita memberikan subsidi yang begitu besar, dan tujuannya itu adalah supaya jemaat itu merasakan kasih dalam komunitas kita itu menjadi tujuan daripada gereja sih. Ya, jemaat Tuhan, ya kita diberikan kesempatan ya untuk melakukan aktivitas kebersamaan melalui Persekutuan Padang. Mari kita manfaatkan ini baik-baik, bukan hanya untuk refreshing, tapi untuk bagaimana kita bersama-sama menyatakan kasih Tuhan di dalam kebersamaan kita. Bagaimana kita menghangatkan kembali relasi kita sebagai komunitas GKI Pinang Sia. Mari daftarkan diri Anda dan ikuti acara ini. Tuhan memberkati.
Jemaat sekalian, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah ini dalam sebuah pernyataan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, ini rame nih. Shalom teman-teman. Kita mau memulai ibadah kita sama-sama. Kita ingin datang ke hadapan Tuhan. Kita ingin memuji dan memuliakan. Kita ingin menaikkan pujian kita. Kita angkat pujian Here I Am to Worship. Sama-sama kita katakan, Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, most highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Sekali lagi, here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Never know how much it costs to see my sin upon that. Sekali lagi, I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena kami jemaat ini ya Tuhan, orang-orang semua yang ada di sini ya Tuhan, masih diizinkan untuk beribadah dan datang ke rumah-Mu ya Tuhan.
Kami tahu ya Tuhan, kami tahu bahwa kami ini masih manusia yang berdosa ya Tuhan. Kami di sini sekali lagi datang padamu ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk beribadah ya Tuhan. Kami datang untuk menyerahkan diri kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, agar berjalan dengan baik ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Tes sound dulu kita. Tadi udah tes sound kurang semangat. Kita tes sound lagi. Shalom teman-teman. Coba tos kanan kirinya dulu dong. Ya, Sapa dong temennya. Happy Sunday gitu. Teman kiri kanan, belakang depan, Iya, depan ya. atas bawah boleh. Enggak ada. Iya. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan menyanyikan lagu Sukacita. Mari kita sama-sama semangat memuji Tuhan. Nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang belum tepuk tangan, kita tepuk tangan yuk. Kita nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang. Mana nih suaranya? Lebih dari pemenang. Kita 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 lebih Kita lebih dari pemenang. dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, haleluya, kita lebih dari pemenang. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman, kita percaya bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita sama-sama ikrarkan syukur kita kepada Tuhan karena cintanya kepada kita. Aku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 35. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan teman-teman akan membacakan ayat yang genap. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala bintang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kujadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan melewat untuk Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran terhadap kepada aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Lotono. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam hadirat-Mu
di kakimu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk sama-sama kita lebih sungguh lagi mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan kepada Bapak. Bapa di surga, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh adalah bejana tanah yang Tuhan bentuk untuk boleh menampung akan kebenaran firman. Sebuah bejana tanah yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kami ya Tuhan. Maka pada waktu kami ditebus, kami perlu mengingat akan bagian ini. Menjadi bejana yang siap senantiasa terus dibentuk untuk kemuliaan Tuhan.
Dan biar Tuhan bejana-bejana-Mu hari ini juga ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya bejana ini yang hina ini boleh menjadi alat Tuhan, mempermuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sapalah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah di tengah setiap kami ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus menolong kami semua untuk dapat mengerti. Membangun konsentrasi kami untuk fokus kepada firman yang Engkau mau sampaikan. Sehingga pada hari ini ketika kami kami datang di dalam sebuah kegembiraan ketika pulang nanti. Karena sesungguhnya ada firman yang telah mengingatkan dan menguatkan kami untuk boleh melakukan dan melanjutkan perjalanan hidup kami yang masih muda ini. Terima kasih Bapak Surgawi, tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengarkan. Bersama-sama mendapatkan firman-Mu, mendapatkan berkat baru pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian, Shalom. Mari sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus teman-teman. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-10. LAI memberikan tema di dalam bagian ini, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Saya akan memulai terlebih dahulu ayat yang pertama, kemudian nanti jemaat merespon di dalam ayat yang kedua dan sampai yang ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Teman-teman. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Nah teman-teman sekalian, pagi ini kita akan sama-sama membahas satu tema, walking in faith. Ya, artinya bagaimana kita berjalan di dalam iman. Nah teman-teman, satu hari kita di pemuda itu biasa mengadakan HUT bersama gitu ya. Ada kue dan ada lilin yang biasa dinyalakan, lalu dinyalakan gitu ya. Nah kue itu saya bawa dari luar, jadi biasa kita bikin surprise gitu ya. Kuenya saya pegang, lalu mereka sambil ngobrol-ngobrol di dalam, mereka yang ulang tahun itu tidak tahu akan ada surprise gitu ya. Jadi kue itu saya bawa dari luar. Lilin dari luar saya sudah nyalakan, ya karena lilinnya tipis, jadi cepat terbakar gitu ya, cepat melelehnya. Jadi begitu sampai di dalam ruangan, lilinnya itu sudah mau hampir habis. Jadi teman-teman langsung teriak, ayo cepetan ditiup lilinnya, ditiup lilinnya supaya nggak cepat habis gitu ya. Lalu kemudian sama-sama yang ulang tahun meniup lilin tersebut. Nah teman-teman, gambaran hidup kita itu sama seperti lilin tadi. Kita mungkin sekarang masih merasa remaja, masih merasa muda. Tapi coba perhatikan baik-baik. Ya, dulu saya mengenal Claire itu sebelum lahir gitu ya. Dari papanya, mamanya masih mau pacaran, saya sudah tahu kira-kira dulu papanya tuh suka sama siapa, kemudian pindah dengan siapa gitu ya. Dan sampai jadilah Claire. Tapi lihat sekarang, Claire sudah sebesar itu.
Rio, Hana juga sama demikian. Ya, dari papa mamanya, papa masih bujangan. Saya tahu banget dengan Ko Wehung gitu ya. Sampai sekarang Rio dan Hana sebesar ini. Lebih besar dari papanya Rio. Berjalan waktu. Waktu demi waktu, apalagi sekarang terasa cepat sekali. Waduh, sudah hari Minggu lagi. Rasanya baru kemarin kita ketemu sama Audrey ya. Udah ketemu lagi sama Audrey hari ini. Cepat sekali. Hidup kita sama seperti lilin tadi. Dan suatu hari nanti teman-teman sekalian, lilin itu akan habis. Kita akan selesai. Di dalam kondisi yang seperti inilah maka muncul dua pertanyaan besar di dalam hidup kita sebagai manusia. Pertanyaan di dalam bahasa Latinnya itu berkata quo vadis. Yang artinya itu engkau mau kemana? Mungkin sekarang kita juga bertanya di dalam pertanyaan hidup kita. Saya ini sedang mau kemana sih? Mungkin tidak terucap secara langsung. Tetapi kegelisahan itu ada sebetulnya di dalam hidup kalian. Saya yakin itu ada. Waktu yang terus berjalan, berganti hari, berganti kegiatan dan sebagainya. Ada suatu momen yang mungkin kalian bertanya, saya ini sedang mau kemana sih? Quo vadis. Dan semua orang bertanya hal yang sama. Quo vadis. Nah, pertanyaan kedua adalah, apa yang menjadi pembeda dari kita sebagai orang Kristen dengan orang yang non-Kristen? Kita yang percaya kepada Yesus dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus di dalam respon terhadap pertanyaan, engkau mau kemana? Nah, saudara, dalam bagian ini kita akan sama-sama belajar, saudara. Pertanyaan quo vadis sekali lagi muncul bukan tanpa sebab. Tetapi ada sebuah kenyataan yang pada akhirnya kita semua akan sampai kepada bagian pertanyaan itu. Setelah saya hidup dan mati, saya mau kemana? Dan saya mau ngapain? Bahkan di dalam kehidupan kita dan kehidupan banyak orang Kristen lainnya, di dalam perjalanan iman mereka memberitahukan bahwa hidup kita ini sebetulnya mau dikatakan cuma mampir, saudara. Cuma mampir. Ada kisah, saudara, seorang guru bijak yang didatangi oleh seorang turis. Ya, jadi turis itu datang ke rumah seorang guru bijak. Ketika dia sampai di rumah guru bijak ini, turis ini bertanya. Dia itu hanya melihat, di rumah itu hanya ada buku. Lalu turis ini bertanya, guru bijak, di manakah barang-barangmu yang lain? Mengapa hanya ada buku-buku saja yang aku lihat? Lalu sang guru bijak itu berkata, kamu pun tak membawa semua barangmu ke sini kan? Lalu turis itu menjawab, ya, saya tidak membawa semua barang saya ke sini karena saya di sini cuma mampir saja untuk jalan-jalan. Maka kata sang guru bijak, begitu pula denganku, aku pun hanya mampir saja di dunia ini. Saudara, kita semua cuma mampir kok dalam dunia ini. Kita semua tidak akan selama-lamanya ada di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dunia yang cuma mampir ini akan segera berlalu dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pasti adalah setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Paulus memberitahukan bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya selesai hidup kita, tubuh kita akan binasa, tubuh kita akan hancur menjadi sesuatu yang tidak lagi seperti tubuh yang kita diami sekarang. Dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Suatu hari kita akan pulang
ke tempat yang kekal itu. Saudara, ini penghiburan besar untuk kita, saudara. Ini penghiburan kekal. Dan janji ini hanya diberikan kepada Anda dan saya sebagai orang-orang percaya. Dan tidak pernah diberikan kepada mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi saudara, meskipun janji ini sudah diberitahukan, Alkitab memberitahukan banyak tentang janji itu. Bahkan Kristus mengatakan, ketika aku naik ke surga, maka aku menyediakan tempat bagimu. Jangan khawatir. Tetapi meskipun demikian, kita mesti sadar bahwa sebagai orang percaya, kita masih tetap akan mengalami yang namanya penderitaan. Saudara, saya sangat tidak setuju sekali dengan sebuah khotbah dengan seorang atau seorang hamba Tuhan, pendeta atau yang berkhotbah yang memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita menjadi orang Kristen maka tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus maka semua kesusahan itu sudah Tuhan angkat di kayu salib. No. Di mana dasar firman-Nya? Tidak ada. Bahkan Paulus sendiri sebagai rasul besar mengatakan dia mengalami banyak penderitaan pada waktu dia melayani Kristus. Kalau kita melihat di dalam pasal 4, ya, kita melihat bagaimana Paulus memberitahukan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Artinya saudara, setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak berarti kita akan hilang atau terlepas dari kesulitan. Tidak. Suatu hari mungkin Anda akan dibully orang lain. Suatu hari mungkin Anda akan menerima kejahatan daripada orang lain. Suatu hari mungkin engkau akan mendapati keluargamu berantakan. Suatu hari mungkin engkau mengalami suatu masa yang tidak ideal. Mengapa orang yang saya kasihi Tuhan panggil pulang? Mengapa orang yang saya kasihi Tuhan berikan penderitaan? Mengapa Tuhan aku yang sudah setia melayani tetapi aku diberikan sebuah kehidupan yang tidak mudah, saudara. Saudara, pada satu hari saya berkunjung ke rumah seorang sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, saudara. Mereka tinggal di dalam sebuah kamar yang diberikan oleh adik dari sang ibu ini. Saya panggilnya ibu. Adiknya itu memberikan mereka tempat untuk tinggal, tapi hanya satu ruangan itu. Ruangan kecil, saudara, kamar biasa. Tetapi sang suami, saudara, mengalami stroke. Jadi pipis di kamar, pup di kamar, dan segala sesuatu dilakukan di kamar, saudara. Si ibu yang melayani, yang merawat suaminya, terkena kakinya juga bermasalah, teman. Bengkok. Semakin hari dia semakin susah berjalan. Dulu dia begitu rajin datang persekutuan doa dan sebagainya. Sejak sakit pun dia tetap rajin, tetapi dikurangi frekuensinya karena kakinya sakit. Saya datang berkunjung, saya masuk ke kamarnya, wah saudara bayangkan. Kamar itu mungkin beda dengan kamar-kamar kalian. Ya. Saya yakin sebaunya kamar kalian itu pasti jauh lebih wangi dari kamar ibu ini. Bau pesing, bau pup, kamar yang mungkin tidak dijemur kasurnya. Waktu saya masuk, saudara, waduh saudara, saya tidak nyaman, saudara. Bau sekali ruangan itu.
Tetapi ibu ini saudara menunjukkan sebuah ekspresi yang justru luar biasa. Dia berkata, Tuhan itu baik buat kami. Tuhan itu sayang kami. Jadi saudara, pada waktu di akhir kunjungan tersebut, saya diminta untuk berdoa bagi keluarga ini, bagi bapak dan ibu ini, saudara. Ditambah tambah anak daripada ibu bapak ini pergi dan tidak mau ngurusi mereka. Saudara, kalau Anda jadi ibu ini, bagaimana perasaan Anda? Anda masih bisa berkata God is good all the time. Bagaimana kalau Anda menjadi suami daripada ibu ini? Stroke, ditinggal anak, kencing, buang air besar di kamar. Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik loh. Tuhan itu sayang kami. Maka saudara, waktu saya diminta untuk berdoa, saya tidak bisa berkata-kata, saudara. Saya mau mengatakan apa? Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada ibu dan bapak ini. Supaya mereka tabah menghadapi suatu hidup yang tidak mudah ya Tuhan. Mereka tabah kok. Dan saya melihat bahwa posisi hidup saya mungkin tidak bisa sebersyukur ibu ini. Kalau saya mengalami saudara kondisi seperti ini, mungkin saya akan berkata, Tuhan kenapa Engkau berikan semua ini dalam hidup saya. Bukankah saya sudah rajin melayani Tuhan. Saya hamba Tuhan. Sudah banyak waktu yang saya berikan buat pelayanan. Kenapa Tuhan berikan aku seperti ini? Mungkin itu perkataan saya, saudara. Saudara, di dalam hidup kita waktu percaya kepada Yesus, itu tidak serta membuat kita menjadi orang yang tidak akan lagi mengalami sebuah kesusahan dan penderitaan. Itu sebab saudara, salah satu godaan kita sebagai orang percaya dalam penyadaran bahwa kita semua di sini hanya sementara adalah keluh kesah oleh beratnya tekanan dalam hidup kita. Banyak orang percaya, orang Kristen yang akhirnya komplain, ngeluh, mempertanyakan keberadaan Tuhan di dalam hidup mereka. Bukankah Tuhan itu maha baik? Kalau Dia maha baik, mengapa hidup saya tidak baik? Kalau Dia sayang saya, mengapa Tuhan tidak menyayangi orang yang saya sayangi? Saudara, di Inggris, di daerah Blackpool itu ada sebuah panggung terbuka yang terbuat dari kaca tembus pandang di atas puncak menara setinggi 170 meter. Yang diberi nama The Walk of Faith, saudara. Jadi menara itu namanya The Walk of Faith. Ya. Nah saudara, panggung ini dibuat supaya apa saudara? Supaya orang-orang itu dapat membayangkan bagaimana berjalan di udara. Ya kalau teman-teman nanti searching itu The Walk of Faith di Blackpool, Inggris, itu Anda akan melihat tuh ada di menara yang tinggi sekali. Lalu di ujung menara itu dibuat sebuah ruangan dengan kaca tembus pandang. Lantai bawahnya juga kaca tembus pandang dan Anda bisa membayangkan bahwa Anda itu sedang berjalan di udara, saudara. Nah di sana itu ada sebuah foto yang diabadikan oleh seorang fotografer, ya, yang memperlihatkan ada seorang wanita yang berdiri di ujung, ya, di ujung panggung transparan itu dengan apa, saudara? Dengan posisi tangan mengepal di depan, ya. Yang menunjukkan tentang ekspresi ketakutannya ketika ada di dalam ujung menara tersebut. Tetapi di situ ditunjukkan seakan-akan dia mencoba untuk memberanikan diri untuk melangkah, saudara. Ya, sambil takut-takut dia mencoba untuk berjalan terus gitu, saudara. Meskipun saudara sudah diberitahukan oleh petugas itu bahwa panggung itu aman. Aman, gak bakal apa-apa. Tetapi dia tetap takut. Saudara, ini juga gambaran di dalam hidup kita, saudara. Meskipun kita juga tahu bahwa Allah itu menjanjikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal. Bahwa Allah itu berjanji untuk senantiasa menyertai di dalam pergumulan kita, saudara. Bahwa Allah itu tidak akan berpaling daripada kita.
Bahwa dia akan selalu hadir bersama dengan kita, menyertai perjalanan kita yang sulit ini. Tetapi bukankah kadang-kadang kita pun menjadi orang-orang yang mengalami ketakutan dalam dunia ini? Saudara, ada anak perempuan seusia kalian di daerah Jawa, saudara, yang akhirnya memilih bunuh diri karena kecewa. Kecewa karena apa? Bukan karena diputusin cinta, saudara. Kecewa karena apa? Bukan karena papa mamanya bercerai meninggalkan dia. Keluarganya baik-baik. Kecewa karena apa? Bukan karena dia miskin, dia berkecukupan. Tetapi mengapa dia bunuh diri? Hanya karena tidak dapat zonasi sekolah yang dia inginkan. Dia kecewa. Dia ingin di sekolah A, tetapi tidak dapat dan akhirnya ke sekolah B. Dan dia kecewa dan dia bunuh diri. Orang Kristen, anak remaja Kristen. Saudara, di lembaga ini saya ingin memberitahukan juga kepada kita. Kita pasti juga akan punya kerentanan untuk mengalami hal yang demikian, saudara. Dalam situasi yang mungkin sekarang oke-oke saja, kita mungkin bisa berkata Tuhan itu baik. Tetapi kita mesti melihat, kadang-kadang penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini bisa membuat kita menjadi kecewa. Karena itu saudara, jangan kita berfokus kepada yang sementara ini. Kenapa? Karena yang sementara ini pasti akan membuat kita senantiasa mengeluh. Ya. Nah, mengeluh di dalam bahasa aslinya itu artinya bisa berupa rintihan, mengerang seperti orang melahirkan. Kesedihan, duka, bahkan kemarahan. Nah, hari-hari ini apakah yang sedang membuat Anda mengeluh dalam hidup Anda? Apakah yang sedang Anda anggap buruk yang sedang terjadi di dalam hidup Anda? Apakah soal handphone? Apakah soal hubungan dengan orang tuamu? Atau engkau sedang dikecewakan dengan orang yang kau sukai? Apakah engkau kecewa dan mengeluh karena kondisi keluargamu yang tidak harmonis? Apakah kita akan berduka ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Karena saudara, Paulus memberitahukan kepada kita, kunci bagaimana kita mampu untuk menghadapi situasi yang tidak mudah di dalam hidup kita. Bagaimana suatu hari ketika kamu ada dalam situasi terpuruk, ketika kamu ada dalam situasi yang tidak ideal, ketika kamu ada dalam situasi yang menderita, ingat satu hal, jangan berfokus kepada yang sementara, tetapi pada yang kekal. Ketika kita berbicara tentang berjalan di dalam iman, kita mesti sadar bahwa kita sedang berjalan dalam kepastian untuk menerima janji Allah. Betul dunia ini tidak ideal, betul. Dunia ini memang sudah berdosa. Kita juga ada orang berdosa dan kita hidup di antara orang berdosa. Maka keberdosaan itu akan senantiasa mengganggu hidup kita. Tapi ingat, suatu hari semua itu akan kita tinggalkan. Kita cuma mampir dan kita akan kembali kepada Bapa yang baik itu. Itu sebuah kepastian. Alkitab secara jelas memberitahukan bahwa di dalam hidup kita, kita sebagai orang percaya sedang berjalan menuju suatu kepastian yang Allah janjikan, yaitu hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang sejati. Saudara, ketika kita memiliki keyakinan bahwa kita sedang berjalan di dalam sebuah kepastian, maka di situ akan mulai muncul pengharapan yang membuat kita tetap melangkah meskipun situasi tidak mudah. Seperti ibu dan bapak tadi. Kondisi yang demikian tidak membuat mereka kecewa. Bahkan menjadi berkat buat saya.
Yang kedua, selalu ingat bahwa berjalan di dalam iman artinya kita juga sedang menjalani suatu hidup yang harusnya berkenan kepada Tuhan. Ini panggilan kita, saudara. Kalau Anda dan saya sudah diselamatkan, jangan berpikir, sudah beres, saya bebas melakukan apa saja. Karena dikatakan sekali selamat, tetap selamat. Kalau Yesus sudah menyelamatkan saya, maka saya pasti selamat. Saya bebas melakukan apa saja. Tidak. Justru Paulus mengatakan tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya saudara, orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu, maka keselamatan itu akan mendorong, memotivasi, memampukan kita untuk hidup yang bersesuaian dengan apa yang Allah inginkan, yang Tuhan tuntutkan di dalam hidup kita. Apa saja saudara yang Tuhan inginkan? Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kesabaran, rendah hati, tidak sombong, menjadi berkat bagi sesama. Itu panggilan kita. Kalau kita meyakini bahwa kita pasti akan kembali kepada Bapa, ingat Paulus mengatakan di dalam bagian akhir, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat, akan ada pengadilan yang kita terima. Kesadaran itulah yang membuat Rasul Paulus begitu giat melayani Tuhan. Rasul Paulus mengatakan hidup adalah keuntungan, tapi mati bagi Kristus. Selama dia hidup, dia akan melakukan banyak hal bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sebab dia tahu bahwa hidupnya sekarang sudah dijamin oleh Tuhan untuk menerima kekekalan itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda percaya, Anda meyakini bahwa Anda sebagai orang Kristen yang telah menerima keselamatan itu, bagaimana hidupmu sekarang? Apakah hidupmu berubah? Atau engkau masih sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu? Hidup dalam sembrono, semaunya, tidak menjaga kekudusan, seluruh pikiranmu diisi oleh hal-hal yang dari dunia ini dan bukan apa yang Tuhan inginkan. Ingat, suatu hari kita semua akan dituntut di dalam pengadilan Kristus. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak remaja yang punya satu konsep yang benar. Bahwa sekalipun kita telah menerima janji daripada Allah itu sendiri, dan janji itu dikatakan dimeteraikan oleh rohnya. Ini sesuatu yang pasti saudara, Anda pasti diselamatkan. Tetapi di dalam keselamatan tidak berarti kita tidak akan lagi mengalami kesulitan. Pasti akan mengalami. Sebab kita masih hidup dalam dunia yang berdosa. Kita cuma mampir. Nah, penderitaan itu kadang-kadang memang mengganggu iman kita. Membuat kita bertanya, Tuhan kapan selesai masalah ini? Tuhan kapan selesai penderitaan ini, kesusahan ini, kesulitan ini, kejahatan ini, kapan selesai Tuhan? Itu pasti akan terjadi. Dan selanjutnya tetap ingat bahwa janji Tuhan itu ketika kita menjadi orang percaya, hidup di dalam iman, artinya kita hidup di dalam sebuah kepastian, menerima janji Allah itu. Dan yang paling penting, selama kita dalam dunia ini, apa yang kita lakukan akan diperhadapkan oleh pengadilan Allah. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi anak-anak remaja yang terus punya sebuah pandangan tentang jaminan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kami. Bahwa keselamatan itu dijanjikan dan dimeteraikan oleh Roh-Mu sendiri sebagai sebuah bukti bahwa Engkau tidak main-main dengan janji-Mu dan keselamatan itu sesuatu yang pasti. Tapi kami juga menyadari Tuhan bahwa dalam hidup kami sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kami juga masih sering kali tergodai oleh hal-hal yang jahat. Kami juga masih sering kali tergodai untuk berpikir negatif, untuk mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan.
Karena itu biarlah Tuhan kami ingin belajar untuk berjalan di dalam iman kami, berjalan di dalam Kristus Yesus untuk menantikan satu kepastian tentang janji akan adanya sebuah kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan selama menantikan janji itu digenapi, kami juga mau belajar untuk menghidupi hidup kami secara benar di hadapan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan panggilan kami yang telah diselamatkan. Sebab firman-Mu berbicara, suatu hari nanti ketika kami kembali kepada Bapa di surga, maka kami akan diperhadapkan oleh pengadilan Allah sendiri, di mana Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap apa yang kami lakukan, baik setiap kelakuan yang baik ataupun kelakuan kami yang jahat. Kami akan berhadapan dengan tuntutan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman-Mu hari ini. Teguhkan firman-Mu, berbicara kepada kami senantiasa di dalam hidup kami keseharian. Sehingga ketika kami pulang, kami berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, dan masyarakat, kami tetap percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kami telah ditebus oleh Kristus untuk menerima janji keselamatan yang kekal di dalam Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Oke, thank you loh Sutono untuk pemberitaan firman Tuhannya. Selanjutnya kita akan mengakui iman percaya kita. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Oke. Yuk, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, selanjutnya, silakan duduk teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam persembahan. Ya, sambil persembahan kita sambil ngasih persembahan, kita angkat pujian Thank You Lord. Just one thing that I want to
persembahan, boleh bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian ini. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outreach tongue, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a gospel, with an outreach tongue, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. So thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan Silakan Warta. duduk, teman-teman. remaja. Oh iya. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan saya Gary Nathanael. Hari ini saya akan membawakan warta bagi kita semua. Selamat datang bagi teman-teman sekalian yang setia hadir dan yang baru pertama kali hadir beribadah di Teens GKI Pinangsia. Dengan senang hati kami menyambut kedatangan kalian. Bagi teman-teman yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang teman-teman untuk bergabung dalam ibadah Teens GKI Pinangsia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Special thanks kepada Lause Tono yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Lause dan juga keluarga. Minggu depan ada pendeta Chen Benny yang akan khotbah di Komisi Remaja dengan tema Justification by Faith yang diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1-11. Jangan telat ya teman-teman. Remember that we have morning devotion. Setiap harinya di grup Teens Fellowship Service, Lause Ephraim, Lause Tono, dan Cidian akan membagikan renungan pagi setiap paginya. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan grup WhatsApp kami, dapat menghubungi pengurus remaja.
Mari kita bersama-sama tumbuh dalam Kristus dengan berdoa dan bersaat teduh. Saya ingin memperkenalkan sosial media Teens GKI Pinangsia. Yang pertama, kita punya akun Instagram di @pinangsians. Di sana, kami akan membagikan informasi seputar ibadah kami setiap minggunya. Kemudian, yang kedua, ada di YouTube dengan channel GKI Pinangsia Gloria. Di sana, kami akan menaikkan ulang rekaman dari ibadah kami setiap minggunya. Dan kami juga mempunyai satu program yang bernama A Moment with God, yang merupakan sebuah renungan berbentuk video dan akan ditayangkan setiap hari Kamis pada pukul 6.30 pagi. Minggu ini, Losa Efraim melayani di GKI Pos Sufana Sutra. Mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua ya. Teman-teman, setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya, karena akan ada CEO dan juga konsumsi di depan ruang remaja. Bagi teman-teman yang mengikuti katekisasi, jangan lupa ya, hari ini ada katekisasi di ruang remaja. Setiap hari Selasa, pukul 3 sore, kami akan mengadakan kegiatan olahraga badminton bersama. Yuk sama-sama menjaga kesehatan kita dengan berolahraga dan membangun relasi dengan sesama anak Tuhan. Ditunggu kehadirannya teman-teman. Sekian warta dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke. Terima kasih Koko Geri ya. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman silakan berdiri. Bapa yang maha baik, pimpinlah di dalam perjalanan hidup kami yang masih muda ini. Di dalam satu kesadaran bahwa pada akhirnya setiap kami pun akan berlalu daripada dunia ini dan kembali kepada Bapa. Dan biarlah Bapa di dalam perjalanan kami yang masih muda ini, yang masih syarat dengan banyaknya pergumulan-pergumulan hidup ya Bapa. Dan ketika suatu hari nanti ketika kami mendapati hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, ketika ada penderitaan, kesusahan, kesakitan, kekecewaan yang mungkin terjadi dalam hidup kami, maka ingatkan kami Bapa, bahwa yang tidak ideal ini hanya sementara.
bahwa satu hari nanti kami akan kembali kepada yang ideal itu, di dalam sebuah sukacita, damai sejahtera yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, biarlah tolong kami juga untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh tanggung jawab iman kami. Berjalan di dalam iman adalah sebuah perjalanan yang menyadarkan kami perlunya kami bergantung kepada Kristus. Berjalan di dalam iman yang menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan senantiasa firman Tuhan untuk menuntun dan menolong kami melewati masa-masa yang sulit. Berjalan dengan iman meyakinkan kami bahwa kami pasti akan menerima janji yang Tuhan telah janjikan kepada kami untuk menerima damai sejahtera yang abadi. Berjalan dengan iman mengingatkan kami tentang hidup yang kudus, menjauhi kejahatan, membenci dosa, dan mengikut Kristus dengan setia. Kiranya di dalam kasih Allah Bapa yang maha besar dan agung, cinta kasih Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam kerelaannya datang ke dalam dunia, mati menebus dosa, persekutuan dan cinta daripada Allah Roh Kudus yang telah ada di tengah-tengah dan di dalam hati untuk memimpin, menuntun, menguatkan, menghibur setiap kita, senantiasa terus menopang dan menguatkan kita semua. Pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dimanapun teman-teman berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman silakan duduk. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. See you and God bless you.